Perkenalkan, nama saya John Farel Singarimbun. Dan mengenai topik khotbah pada hari ini, yang pertama itu kita tadi belajar mengenai Jefanya pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketiga dengan judul perikop seruan untuk bertobat. Di sini mengajarkan kita, terutama kepada saya, untuk bertobat selagi bisa, merendahkan diri kepada Tuhan dan acuh atau tidak acuh terhadap perintahnya Tuhan. Karena bangsa Israel melalui Nabi Jefanya, Tuhan telah tegur mereka karena mereka merupakan bangsa yang tidak peduli, apatis terhadap apa yang difirmankan Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang saya dapat dari firman Tuhan hari ini, mulailah pada hari ini bertobat selagi bisa, dan mulailah sadari pentingnya untuk tidak acuh dan tak acuh atau tak acuh terhadap firman Tuhan dan perintah Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Clara. Respon saya terhadap firman Tuhan hari ini sangat luar biasa karena kita kembali diingatkan karena dosa itu bukan tentang mencuri, membunuh saja, tetapi juga apatis adalah sebuah dosa. Kemudian tindakan saya ke depannya adalah saya mau meninggalkan apatis terhadap lingkungan saya. Ku
sama-sama kembali katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus Tuhan. Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mau terima sukacita yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan, kita sudah terima sukacita yang daripada Tuhan. Karena kita sudah terima, kenapa kita harus bersukacita kepada Tuhan? Karena Tuhan memberikan kuasa, memberikan kemenangan bagi kita. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan yang sudah ditebusnya. Mari sama-sama kita katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah
Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudara kekasih. Ya. Kita boleh lihat ada suasana baru di depannya. Ya. Tapi biarlah saudara kekasih tidak sekedar baru, tapi menambah semangat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ada amin? Iya. Tidak memang tergantung ini, tetapi biarlah saudara kekasih mendukung semua suasana. Amin. Ya, kita kembali belajar lewat firman Tuhan saat hari ini saudara kekasih. Ya, semangat ya untuk pembaharuan. Kita buka Alkitab kita melalui Zefanya 2 ayat 1 sampai 3. Kita sama-sama baca Zefanya 2 ayat 1 sampai 3. Periokopnya seruan untuk bertobat. Oke, mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3 ya. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ada amin. Puji Tuhan, saudara kekasih. Lewat firman Tuhan, ya dikatakan dalam periokopnya adalah seruan untuk Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Saudara kekasih, kita lihat ya keadaan zaman ini banyak juga Tuhan pakai hamba Tuhan dengan luar biasa. Ya, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan tidak sedikit juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa juga saudara kekasih mengalami mujizat Tuhan. Mengalami saudara kekasih panggilan Tuhan yang luar biasa. Mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Banyak juga saudara kekasih ya. Para hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Memberitakan Injilnya ke sana ke sini. Ya. Dan tidak sedikit juga saudara kekasih. Ya, kita lihat banyak juga manusia ya yang dikatakan acuh tak acuh. Ya. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Kalau dikatakan saudara kekasih di hadapan Tuhan tidak selamanya yang jahat aja, perlakuan yang jahat, ya perlakuan yang artinya seperti membunuh, mencuri, nggak selamanya itu dikatakan di hadapan Tuhan itu jahat. Tapi ketika kita menjadi orang yang acuh tak acuh juga, itu jahat di mata Tuhan. Makanya dikatakan bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Makanya Tuhan pakai Nabi Zefanya untuk mengingatkan, menegur bangsa Israel ketika mereka tidak punya semangat lagi. Makanya dikatakan bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Semangat mereka sudah pudar, semangat mereka sudah lesu untuk dekat dengan Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Jikalau saudara kekasih bangsa Israel selama ini mengabaikan yang namanya kebenaran firman Allah. Sehingga mereka menyembah kepada berhala, mengabaikan firman Tuhan, melupakan janjinya Tuhan, melupakan Tauratnya Tuhan. Sehingga saudara kasih bangsa Israel ini menjadi bangsa yang acuh tak acuh. Istilah acuh tak acuh itu apa lagi saudara kasih? Tak peduli, tidak mau tahu, apatis.
Seperti itulah keadaan bangsa Israel. Jadi jangan kita pikir ya membunuh, mencuri itu saja yang jahat di mata Tuhan. Ketika bangsa Israel acuh tak acuh, Tuhan juga sangat marah kepada mereka. Sehingga Tuhan pakai nabi ya Zefanya untuk menegur bangsa Israel, mengingatkan bangsa Israel ya supaya mereka kembali memiliki suatu semangat untuk menjadi bangsa yang diperbaharui. Diperbaharui dalam hal apa? Diperbaharui lewat perbuatan mereka yang selama ini menyembah kepada berhala. Yang selama ini saudara kekasih melupakan Tuhan. Jadi hendaklah bangsa ini menjadi bangsa yang semangat kembali untuk diperbaharui hati dan pikiran mereka. Makanya dikatakan bersemangatlah dan berkumpullah. Arti berkumpul itu saudara kekasih, kalau bahasa Karonya si Erban Ajangna Krina. Kira-kira bisa paham? Ya. Bangsa Israel itu saudara kekasih masing-masing melakukan mana yang dia rasa benar menurut pikirannya sendiri. Jadi artinya saudara kekasih semuanya mereka saudara kekasih ya tidak satu hati lagi untuk menyembah kepada Tuhan. Melakukan apa yang rasanya benar siang ini, yang satu ini melakukan apa rasanya yang suka kepada dirinya. Makanya Tuhan pakai Nabi Zefanya, berkumpullah kembali. Satu hati kembali. Semangat kembali untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Yang selama ini cuek, acuh tak acuh, menjadi bangsa acuh tak acuh. Nggak peduli yang namanya Tuhan. Kira-kira saudara kekasih kalau kita dicuekin gimana? Kita dicuekin. Udah pernah menjadi manusia yang dicuekin? Sakit kan? Sedih, kecewa. Hal yang sama juga Tuhan rasakan. Ketika bangsa Israel itu tak peduli kepada Tuhan. Menyembah kepada berhala. Membelakangi Tuhan. Bangsa Israel yang dikatakan menjadi bangsa acuh tak acuh kepada Tuhan. Yang semangatnya menyembah kepada Tuhan yang begitu sudah pudar. Mari saudara kekasih tahu jauh beda juga. Teguran ini buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang mungkin selama ini saudara kekasih sekedar kita hanya beribadah, sekedar hanya bernyanyi, sekedar hanya berdoa. Tapi firman Tuhan mengingatkan sebagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel lewat Zefanya. Kita juga diingatkan pada saat hari ini juga buat kita. Untuk kita kembali semangat kita untuk menyembah Tuhan. Semangat kita untuk memuji Tuhan. Semangat kita untuk melayani Tuhan. Makanya dikatakan bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Jadi tidak selamanya juga saudara kekasih. Perbuatan yang jahat itu ya yang melakukan yang namanya kita pikir mencuri, membunuh itu yang jahat di mata Tuhan. Tapi ketika kita menjadi manusia yang acuh tak acuh ya itu juga jahat di mata Tuhan. Makanya Tuhan peringatkan saudara kekasih buat bangsa Israel supaya jangan menjadi manusia yang acuh tak acuh. Ketika kita diingatkan lewat firman Tuhan. Lewat hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Kita ditegur, kita diingatkan lewat firman Tuhan. Pulang dari gereja kita gak peduli lagi, kita gak ingat lagi. Itulah manusia yang dikatakan acuh tak acuh. Manusia yang apatis. Yang merasa saudara kekasih gak perlu yang namanya Tuhan itu. Dan kita tahu tanpa Tuhan dalam hidup kita nggak ada apa-apa. Makanya saudara kekasih dikatakan semangat untuk diperbaharui. Ada amin?
Ya, semangat untuk diperbaharui itu saudara kekasih. Kembali hati kita ini semangat untuk menyembah Tuhan. Ada amin? Semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan. Jangan kita menjadi manusia yang tidak peduli sama sekali. Jangan kita menjadi manusia yang menjadi suatu simbol sebagai jemaat GKB Namo Bintang. Tapi kita buat saudara kekasih menjadi jemaat yang tenggelam di dalamnya untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Yang tenggelam di dalamnya untuk memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Yang kedua saudara kekasih, semangat untuk bertobat. Kalau ayat 2 dikatakan saudara kekasih, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari Tuhan kemurkaan, ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ini adalah ayat yang kedua, ini adalah ayat yang memberikan kesempatan buat kita untuk berubah, untuk bertobat. Bahwasannya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Semangat kita untuk mau bertobat selagi kita dikasih kesempatan. Ada amin? Ini adalah suatu diingatkan. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum. Ya. Berarti saudara kekasih, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Menunjukkan bahwasanya Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Sangat peduli kepada kita. Sekalipun kita sering tidak peduli kepada Tuhan. Iya. Sekalipun kita sering cuek kepada Tuhan. Sekalipun kita sering tidak peduli kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Amin. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Makanya kita diingatkan saudara kekasih. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Mari semangat untuk berubah. Semangat untuk bertobat. Ada amin? Iya. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan buat kita. Mengingatkan kita lewat firman Tuhan ini. Sebagaimana Nabi Zefanya mengingatkan bangsa Israel. Untuk datang kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Jangan sampai murka Tuhan menghukum mereka. Dan menghukum kita juga. Ada amin? Ya, makanya dikatakan bersemangatlah. Ini suatu peringatan yang sangat keras sebenarnya ini. Yang sangat keras. Kita juga mungkin saudara kekasih lewat firman Tuhan. Sering kita rasa itu keras. Dan mungkin terlalu keras. Tapi saudara kekasih, mungkin dengan cara seperti itu kita mungkin harus berubah. Kita mungkin harus bertobat. Tapi kalau itu pun enggak. Udah keras ditegur dari depan ini. Itu pun kita tetap menjadi jemaat yang cuek. Jemaat yang acuh tak acuh. Gimana? Enggak tahu lagi kami lah. Enggak tahu lagi kita lah. Gitu ya kan. Enggak mungkin juga. Ya hamba Tuhan dari depan ini. Dipenggalnya lehernya supaya kita bertobat. Kan enggak mungkin juga kan. Ya. Sekalipun mungkin kita enggak suka kepada hambanya. Karena firman itu terlalu keras buat kita. Tapi seperti itulah Zefanya dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menegur bangsa Israel. Ya, cuek. Jadi bangsa Israel acuh tak acuh terhadap peringatan, teguran ya buat mereka. Jadi mari saudara kekasih, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita terus diingatkan, kalau kita terus saudara kekasih ditegur lewat firman Tuhan. Karena kenapa? Karena sayangnya buat kita. Karena Tuhan tidak mau satupun kita ya tidak menerima keselamatan daripada Tuhan. Itu kerinduan Tuhan buat kita saudara kekasih. Ya. Jadi dikatakan lagi saudara kekasih, ya semangat ya mengalami perubahan untuk berubah, semangat untuk bertobat selagi ada waktu dan kesempatan, dan semangat untuk mencari Tuhan. Ayat 3 kita baca saudara kekasih, dikatakan, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri
yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemuliaan Tuhan. Mencari Tuhan itu saudara kekasih bukan mencari seperti Tuhan yang hilang. Ya. Jadi kalau dikatakan carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Ya mungkin juga bisa kita buat, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di jemaat Namo Bintang. Ya kan? Ada amin? Jadi cari Tuhan itu bukan seperti Tuhan yang hilang, mencari Tuhan yang hilang. Arti carilah Tuhan itu saudara kekasih. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau mengalami ya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Carilah Tuhan. Semangat mencari Tuhan. Banyak orang saudara kekasih tidak ada lagi semangatnya untuk mencari Tuhan. Karena keadaan ekonomi yang begitu ambruk. Keadaan ekonomi yang begitu mungkin sulit. Orang tidak semangat lagi mencari Tuhan oleh karena tantangan, masalah, persoalan yang terjadi. Tapi kita tahu saudara kekasih lewat firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semua akan ditambahkan kepada. Jadi Tuhan tidak hanya mencukupkan kebutuhan kita, tapi ditambah. Mungkin banyak orang tidak ada lagi semangat mencari Tuhan. Karena ketindasan, tertindas dalam segala hal yang kita alami dalam hidup ini. Karena kita tahu saudara kekasih, kesulitan demi kesulitan yang ada. Kesulitan demi kesulitan yang semakin banyak. Kesukaran demi kesukaran yang semakin banyak. Iya. Kalau kita tahu keadaan ekonomi ini bukannya semakin membaik. Iya. Jadi bukan berarti saudara kekasih kita tidak mencari Tuhan lagi. Banyak orang saudara kekasih karena mencari yang namanya kebutuhan dunia ini, orang tidak mengutamakan lagi Tuhan dalam hidupnya. Ya. Jadi ini kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Mari semangat mencari Tuhan, adame. Jangan kita hanya mencari uang yang banyak. Kalaupun banyak juga saudara kekasih, mencari dan mencari belum tentu juga dapat. Yang ada apa? Capeknya yang ada. Letihnya yang ada. Ya, hei anak muda, kamu harus baca keadaan dunia. Kamu harus baca sejarah dunia sekarang ini. Bukan semakin membaik. Jadi untuk itu buat anak muda kami ingatkan, carilah Tuhan di masa mudamu. Adame. Sedangkan kamu gigih belajar belum tentu menjadi orang yang berhasil. Apalagi enggak gigih. Sekolah pun kamu belum tentu nanti gimana ke depan. Apalagi enggak sekolah. Jadi keadaan ini bukan semakin membaik. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan, orang-orang yang beribadah diistimewakan Tuhan. Ada amin? Iya. Mari saudara kekasih, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kita ada yang kita andalkan dalam hidup ini yaitu Tuhan yang luar biasa. Yang mungkin kadang-kala saudara kekasih kita pakai akal kita. Kita berpikir secara dunia. Itu membuat kita khawatir, itu membuat kita letih, itu membuat kita capek. Kenapa? Karena kita andalkan pikiran kita. Kita pakai pikiran kita saudara kekasih. Bahwasannya tidak ada penyelesaian akan hidup ini. Tidak ada akhir daripada masalah dalam hidup ini. Selagi masih hidup, masalah itu bagian kehidupan. Enggak berakhir kalau kita belum mati. Jadi mari saudara kekasih, kalau kita tahu
Enggak adanya baiknya keadaan ini. Tapi di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ada yang kita andalkan. Ya. Kalau dikatakan saudara kekasih di dalam Zefanya 1 ayat 18. Coba salah satu anak muda yang baca. Ya. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak dan emas. Amin. Sekalipun emas pada saat hari ini mahal. Ya. Sekalipun emas harganya mahal. Ya. Dari yang ratusan ribu per gram sudah lewat 1 juta per gram. Tapi firman Tuhan katakan, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak dan emas. Iya. Jadi kita tahu saudara kekasih, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidup. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan buat kita. Iya. Sekalipun satu gantang-gantang emas kita, ya kan? Ada di sini satu gantang-gantang emasnya. Ya. Ya, nenek-nenek dulu. Satu gantang-gantang katanya emasnya. Ya. Gak bisa menyelamatkan kita. Sekalipun emas harganya mahal. Apalagi dikatakan LM. Emas apa itu? Emas London murni. Ya kan? Iya. Udah harganya mahal. Jutaan 1 gram. 1 gram itu saudara kekasih kecil. Ya. Gak bisa menyelamatkan kita. Ya. Bukan berarti kita gak perlu memperbanyak emas. Ya kan? Kalau masih bisa perbanyak aja lah emas. Ya. Tapi jangan lupa perbanyak imanmu. Ada amin? Iya. Perbanyak iman kita. Kita gak tahu keadaan ini. Yang penting saudara kekasih kita tetap dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, justru banyak emas kita bergantang-gantang, semakin nggak tenang, ya kan? Ya aku tamen dah gitu kan. Di mana aku taruh ini? Karena aku udah pernah mengalami itu, tapi bukan emas. Uang dulu. Itu dulu yang naik-naiknya dolar saudara kekasih. Pas Bapak ini ke Karimun. Ada kapal tenggelam. Ya Karimun itu ya Pak. Pas Bapak ini ke Karimun ada kapal India tenggelam. Ada kapten yang mau dicari. Salah satunya Bapak Wini perwakilan untuk mencari kapten yang tenggelam itu. Iya udah waktunya gajian. Rumah kami yang Batako ditumbuh aja pun kayak gini udah jebol. Iya. Jadi gaji Bapak ini dulu pada waktu itu 400.000, 500.000. Melonjaklah dolar. Naik dolar. Ya. Jadi 2 jutaan lah gaji Bapak ini. Ya dimaklumlah. Namanya pun dari gaji yang kecil. Naik dolar, naik rupiah. Iya. Karena kalau gaji Bapak ini dolar dirupiahkan. Agak melonjak juga gitu. Begitu seorang kekasih diantarlah ke rumah gaji Bapak ini. Karena dibilang kasihan suaminya nggak ada. Diantar aja lah ke rumah gajinya untuk belanja istrinya. Kata bos Bapak ini diantar turang kuku lah. Yaitu Bapak Joshua. Ya satu kerja sama Sili Bapak ini. Diantarlah ke rumah. Udah pakai amplop coklat itu ya. Diamplopkan tebal pula itu tak berapa juta dalam. Udah pusing aku 7 keliling. Kemana dibuat ini malam-malam. Karena rumah masih Batako. Iya. Taruh bawah tilam. Tidur gini kan. Tahu juga nanti pencuri itu di bawah tilam juga dibongkar. Bangun lagi aku. Gitu kan. Iya.
ku taruh lagi di sarung bantal itu, gitu kan. Tidur aku. Nanti dihipnotisnya aku nggak terasa aku nanti dibukanya bantal ini. Bangun lagi aku, duduk lagi aku. Jadi aku pegang amplop ini, kemana disembunyikan ini ya? Rumah Batako, ya lemari di apa saja udah ditinju aja udah rusak gitu. Kemana ditaruh ini? Pada waktu itu berangkas belum ada, ya kan? Boro-boro berangkas, uang pun 2 jutanya cuman, ya kan? Beli berangkas sudah 20 juta, kan nggak betul itu, ya kan? Semakin gimana yuk? Semakin nggak tenang, jadi nggak menjamin, ya uang banyak bisa tenang. Makanya firman Tuhan itu nggak salah lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, nggak salah lagi. Ya, amin. Jadi mari saudara kekasih, kita lebih mendekat kepada Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita semakin dekat. Ketika kita mencari Mas LM, kita semakin menjauh. Mungkin kita mencari uang supaya beli LM 1 gram. Ya. Karena sekarang saudara kasih beli LM pun bisa 1 gram katanya, 2 gram. Apa itu? Mas batangan, mas apanya namanya itu? Orang-orang yang sering beli emas ini, apa namanya itu? Mas Bantam. Mas Antam katanya. 1 gram pun bisa dibeli katanya. Iya. Saking kita mengejar itu, semakin kita menjauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita semakin mencari Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Makanya sesuai dengan firman-Nya di Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada amin? Iya, mari saudara kekasih, jangan kita terlalu mencari hal-hal dunia, tapi kita mencari hal-hal yang rohani. Karena firman Tuhan menjamin dalam segala sesuatunya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Menjamin kehidupan kita. Ya, ketika kita mencari Tuhan, kita lebih dekat dengan Dia, maka hidup kita lebih tenang lagi dengan Dia, saudara kekasih. Ya, jadi ada firman Tuhan yang menjamin kehidupan kita, menjamin dalam segala hal. Jangan kita menjadi jemaat GKB yang acuh tak acuh. Ya, sesuai dengan ayat 1 tadi, saudara kekasih. Itu rupanya suatu dosa juga di hadapan Tuhan. Itu adalah suatu jahat di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan yang kedua tadi, jangan kita sampai dihukum oleh murkanya Tuhan. Jadi ingatkan kita kembali tadi, saudara kasih. Sebelum datang murkanya Tuhan, selagi ada waktu dan kesempatan menunjukkan bahwasanya Tuhan itu sayang kepada kita, karena Dia tidak mau satu pun kita anaknya hidup dalam kebinasaan, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Tadi kita diingatkan lewat firman ini. Mari saudara kekasih, kalau kita selama ini terlalu mencari hal-hal yang dunia, ya sebagaimana Tuhan mengutus ya Nabi Zefanya untuk menegur jemaat bangsa Israel, demikian juga menegur mengingatkan kita. Kalau kita selama ini mencari hal-hal yang dunia, mari kita berubah dan bertobat, semangat kembali. Ada amin? Ya, kumpulkan semangatmu untuk mencari Tuhan. Kumpulkan semangat kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saya.